Assalamualaikum, aloha guys, welcome to my YouTube channel, It Is Just Channel. Nah, di video pertama kali ini, Icis tuh mau share sama kalian tentang 5 aplikasi yang wajib kalian download saat tugas online. Nah, sekarang ini kan di tengah maraknya wabah COVID-19 ini, sehingga sistem pembelajaran kita kan harus sistem daring atau online. Nah, pastinya banyak dong dosen yang ngasih tugas sama kalian, seperti suruh ngeresum, bikin jurnal, bikin paper, bahkan bikin makalah yang dibatasi jumlah minimal bukunya, misalnya suruh minimal 10 buku, 5 buku, dan lain sebagainya. Secara gitu ya, gimana kita mau nyari buku sebanyak itu sedangkan kita suruh stay di rumah. Nah, itu juga problem yang Ici rasain banget sekarang ini. Tapi Ici sudah dapat solusinya, dan 5 aplikasi ini tuh gratis guys, bisa kalian download di Play Store Android kalian guys. Nah, penasaran apa aja aplikasinya? Let's check it out, don't skip this video. Nah, aplikasi yang pertama yakni ada aplikasi iPusnas. Jadi ini tuh merupakan digital perpustakaan yang dipersembahkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, di aplikasi ini tuh banyak banget jenis kategori bukunya yang bisa menambah wawasan kita tentunya. Karena there are thousands collection you can read in this app guys. Dan juga terutama buku-buku kuliahnya itu banyak banget. Ada buku hukum, pemerintahan, kesehatan, agama, dan lain-lain sebagainya. Dan jujur, Icis tuh juga merasa terbantu banget dengan adanya aplikasi ini, karena banyak banget buku-buku hukum yang lagi Icis cari dalam menyelesaikan tugas online yang diberi sama dosen Icis gitu. Setelah kalian download, kemudian kalian register, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada fitur kategori buku. Kalian pilih aja kategorinya, kemudian kalian pilih buku mana yang sesuai sama kalian yang inginkan. Nah, misalkan pilih kategori hukum. Nah, kemudian ini adalah jenis-jenis buku-buku yang masuk dalam kategori hukum. Misalkan kita pilih bukunya Constitutional Question. Nah, sebelum teman-teman minjam, pastikan jumlah salin itu masih ada. Tapi kalau jumlah salinnya salinnya tuh 0 copy, maka teman-teman tuh harus masuk ke dalam daftar antrian atau harus ngantri terlebih dahulu. Nah, ini adalah fitur daftar antriannya. Sedangkan ini adalah fitur daftar buku, daftar orang yang pernah baca buku ini. Kemudian di sini ada fitur ulasan atau review atau komenannya seperti itu. Nah, setelah oke, teman-teman bisa langsung klik pinjam. Oke, checklist. Harap tunggu. Dan selesai. Nah, pinjam buku telah selesai. Nah, maka di-download dulu, kemudian langsung baca. Nah, seperti ini tampilan buku dari iPusnas ini teman-teman. Jadi sangat mudah sekali penggunaannya. Nah, selain itu guys, minjam buku di sini tuh juga ada batas waktunya, yakni 3 hari. Sama seperti minjam buku perpus di offline. Nah, jadi cara penggunanya mudah banget. Kalian bisa pelajari fitur-fitur lainnya dengan cara mendownloadnya. Aplikasi yang kedua. Nah, aplikasi yang kedua ini yakni namanya Wapres Library. Nah, ini tuh juga merupakan digital perpustakaan yang dipersembahkan oleh Bapak Wapres kita sebelumnya, yakni Bapak Haji Yusuf Kala. Makasih Bapak atas dedikasinya untuk bangsa ini. Nah, jadi aplikasi ini tuh ternyata developer app-nya tuh juga merupakan developer app di aplikasi iPusnas. Jadi hampir sebagian besar bukunya sama seperti di aplikasi iPusnas. Nah, tapi aplikasi ini tuh Icis gunain ketika Icis mau minjam buku di aplikasi iPusnas, tapi ternyata bukunya kosong dan harus ngantri dong. Nah, ternyata di aplikasi Wapers ini ada bukunya, sehingga otomatis langsung minjam di sini tanpa perlu ngantri gitu. Nah, jadi istilahnya Wapers ini sebagai cadangan lah gitu, tapi bukan lagi cadangan ya. Nah, karena developer app-nya sama di iPusnas, jadi hampir sebagian besar seperti fiturnya, tampilannya, tata letak dan cara penggunaannya juga persis sama kayak di aplikasi iPusnas. Jadi untuk lebih lengkapnya kalian bisa pelajari sendiri dengan mendownloadnya. Aplikasi yang ketiga. Nah, aplikasi yang ketiga ini juga masih digital perpustakaan. Nah, kali ini aplikasi iPekanbaru. Jadi ini tuh merupakan digital perpustakaan yang dipersembahkan oleh Pemkot Pekanbaru. Nah, hampir sebagian besar seperti jenis fitur, tata letak, dan cara penggunanya juga persis sama seperti app-app sebelumnya seperti itu. Jadi untuk lebih lengkapnya kalian buku-bukunya kalian bisa download sendiri dan pelajari lagi seperti itu. Nah, sebenarnya guys masih banyak digital library yang ada di Play Store dan juga itu gratis. Seperti ada digital library UGM, UI Syahidatullah Jakarta, ada juga digital library yang ada di kota lain seperti Jambi, Bogor, dan lain sebagainya. Jadi barangkali ketika kalian mau cari buku di digital library yang ini nggak ada, kalian bisa cari digital library yang ada di aplikasi digital library yang lain seperti itu guys. Nah, yang keempat ini merupakan Google Cendekia. Nah, jadi sebenarnya itu bukan aplikasi, tapi ini sejenis seperti platform yang disediakan oleh Google.
Jadi kan banyak tuh, ada platform Google Classroom dan kemudian ada juga Google Cendekia. Nah ini tuh Google Cendekia merupakan platform yang disediakan oleh Google untuk wadah jurnal. Jadi teman-teman bisa mengakses berbagai jenis jurnal yang ada di aplikasi yang ada di Google Cendekia. Aplikasi yang keempat yakni Office Lens. Jadi aplikasi ini tuh Icis gunain untuk mengkonversikan dari gambar ke Microsoft Word. Nah jadi sekarang ini tuh Icis punya tugas untuk meresum satu buku, geng. Jadi satu buku ini harus Icis resum. Nah sedangkan masih banyak lagi ya tugas lain yang harus Icis ketik seperti itu. Nah ternyata bisa dipermudah dengan aplikasi Office Lens ini, geng. Jadi kalau ada yang dipermudah, salah. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus sulit, ya kan? Setelah kalian download, udah tuh tampilannya akan seperti ini. Nah di bawahnya ada fitur papan tulis, dokumen, kartu nama, dan disesuaikan dengan apa yang mau kalian foto. Nah contohnya nih dokumen, kalian tinggal foto bukunya, kemudian pilih simpan ke Word. Nah udah disimpan, kemudian loading. Nah tara, jadi ketajaman atau keakuratan tulisan yang terbaca di Microsoft Word ini tuh tergantung seberapa jelas dan terang foto yang kalian ambil. Nah ini juga ada fitur editnya kalau ada yang salah, tapi lebih recommendednya tuh di Microsoft Word PC atau laptop ya, lebih mudah aja gitu. Nah fitur lainnya tuh juga masih banyak yang bisa kalian pelajari dengan mendownloadnya. Nah aplikasi yang keenam, ini merupakan aplikasi Cam Scanner. Jadi ini tuh merupakan aplikasi scanner yang sangat highly rekomendasikan karena mudah banget pengoperasiannya. Jadi misalnya kalian punya dokumen yang harus kalian scan detik itu juga, tapi jadi kalian tuh nggak perlu jauh-jauh ke toko fotokopi scan, karena kalian bisa scan saat itu juga dari rumah seperti itu. Jadi selain fitur scan-nya yang bagus persis kayak yang asli, banyak juga jenis-jenis fitur yang lain yang bisa mempermudah kalian saat mengerjakan tugas online gitu. Karena kayak Icis nih kan, tadi kan suruh ngeresum tugas ngeresum. Jadi tugas ngeresumnya itu harus di-pub, kemudian harus dikirim ke dosen gitu. Jadi daripada ngirim banyak file foto gitu ya ke dosen, mending jadikan satu file. Nah jadi aplikasi ini tuh bisa menggabungkan semua file tadi jadi satu file PDF seperti itu. Jadi kan nggak perlu ribet-ribet kirim foto banyak gitu ya ke dosen, jadi lebih simple gitu. Nah jadi untuk fitur-fitur lainnya kalian bisa pelajari dan bisa download sendiri di Playstore kalian, guys. Jadi setelah kalian download aplikasi ini, jangan ada lagi yang ngeluh A, I, U, E, O. Kita nih mahasiswa harus pandai-pandai, harus inisiatif, kreatif, dan solutif, oke? Dan jalan menuju Roma, geng. Nah, jadi semoga video Icis bermanfaat bagi kalian semua. Semoga tugasnya juga cepat selesai. Jadi jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan aktifkan notifikasi lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video Icis selanjutnya. Dan jangan lupa untuk share ke seluruh sosial media kalian supaya teman-teman yang lain pada tahu. Oke guys, makasih. Hasta la vista, see you next video.